Oke, shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Boleh lambaikan tangannya di kamera? Jadi kita bisa saling menyapa. Boleh teman-teman sahabat Gloria, boleh dibuka videonya kalau berkenan. Jadi kita semua bisa saling bertemu walaupun secara virtual. Sungguh kita bersuka cita pada malam hari ini kalau kita masih boleh berkumpul dimanapun kita berada untuk bersekutu bersama. Mari hari ini, saat ini saya mau mengajak sahabat-sahabat Gloria untuk menenangkan hati kita. Kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau lebih dekat lagi dengan hadirat Tuhan. Malam hari ini mari kita mau berdoa bersama, terutama untuk bangsa kita. Mungkin dari minggu lalu, terutama mungkin yang berada di Jakarta merasakan keadaan kondisi yang mungkin kurang baik di Jakarta. Mari malam hari ini kita mau berdoa bersama bagi bangsa kita. Apapun yang boleh terjadi di negeri kita, kita mau tetap bersyukur. Kita buka persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap berkat dan rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Kalau kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memilih kami untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Kau yang telah memanggil kami untuk mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Ini hati kami Bapa, Kau mau satukan roh kami untuk sama-sama berdoa, bersyukur bagi bangsa kami. Kau telah memilih sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Benar Bapa, kami bersyukur atas setiap karya-Mu dalam bangsa kami, dan Kau yang telah memilih kami. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku.
suara kita. Mari Tuhan, jadikan kami bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Ini doa kami Bapa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ini doa kami Bapa. Jadikan kami bait suci-Mu. Mari sahabat Gloria, jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan kami bait suci-Mu. Dan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Oh, bagi keselamatan bangsaku. Kami bersyukur Bapa untuk bangsa kami. Kami bersyukur untuk negeri kami. Kami bersyukur dimanapun kami berada. Kami percaya kasih setia-Mu nyata. Kami berterima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas bangsa negeri kami yang masih Kau pelihara. Kami berterima kasih untuk keselamatan bangsa kami, untuk pengorbanan putra-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jadikan kami terus bait suci-Mu. Jadikan kami mezbah doa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap kasih setia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terlebih untuk penyertaan-Mu pada bangsa kami, negeri kami, kota kami. Walaupun mungkin kami mengalami kondisi yang mungkin tidak aman, mungkin kami merasa tidak nyaman, tapi kami percaya, kami merasakan kasih setia-Mu yang sungguh terus mengalir. Kami merasakan penyertaan-Mu
dalam hari-hari kami. Kami merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan negeri kami apapun kondisinya. Kami butuh hadirat-Mu Bapa. Kami butuh kasih-Mu. Karena kami tahu Engkau senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang boleh terjadi pada hidup kami, pada negeri kami, semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan. Sungguh kami bersyukur. Dan malam hari ini, Kami mau senantiasa naikkan rasa syukur kami dengan puji-pujian. Karena sungguh Engkaulah Allah kami, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sungguh saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Boleh kasih senyumnya di kamera. Kita boleh saling melihat bahwa inilah wajah-wajah sukacita pada malam hari ini. Amin. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan sungguh baik. Sungguh kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Sungguh Dia Allah yang sungguh baik. Sungguh Kau baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang sahabat Gloria, kita mau terus memuji Tuhan karena semua Dia Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaan-Nya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari sahabat Gloria, sorakan Dia baik. Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Mari sahabat Gloria, terus serukan Dia baik. Sebab Dia baik. Kami angkat tangan kami memuji-Mu Tuhan. Memuji Dia, Kau baik. Sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Karena untuk selamanya
karunia-Nya, kasih setia-Nya. Puji Yesus seperti abad. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus meninggikan nama-Mu, kami terus menyatakan bahwa Engkau sungguh Allah yang hebat, Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Karena kami percaya kami semua di sini adalah umat pemenang, umat yang sudah diberikan kuasa. Mari sahabat Gloria, kita mau terus memuji Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpujilah Engkau segala raja. Kami yang diberi kuasa akan mau terus menyatakan bahwa Engkau sungguh Allah yang perkasa dalam hidup kami. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila siapa Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku. Semua katakan sekali lagi, bila Allah ada bersama kita, ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, sungguh Dia besar. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ini sahabat-sahabat Gloria yang terus memuji-Mu Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Saya mau tinggikan Kau lebih lagi Tuhan. Terpujilah Kau. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh terpujilah Engkau Raja yang di atas segala raja. Sungguh bersama Engkau kami mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Sungguh sahabat Gloria, kita merasakan bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau bila Allah ada bersama kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin. Mari kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, itulah kuasa yang untuk memampukan kita untuk senantiasa berada di dekat Bapa. Itulah hal yang membuat kita untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menyadari kasih-Nya tiada berkesudahan dalam hidup kita. Mari sadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau Dia tahu setiap kerinduan kita,
Dia tahu isi hati kita. Dia yang tahu sungguh kita rindu untuk senantiasa boleh berada di hadirat-Nya. Sungguh Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerinduan kami. Karena kami tahu Engkau yang sungguh mengenal kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu cerita kami. Ini kerinduan kami untuk senantiasa boleh menyembah-Mu. Kami tidak punya kata-kata yang mungkin bagus. Lidah kami terbatas untuk berbicara. Tapi ini kerinduan kami. Ini rasa syukur kami. Rasa kasih kami akan Engkau. Biarkan kami untuk terus menyembah-Mu Bapa. Karena Engkau sungguh Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Allah yang senantiasa boleh bersama kami. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Karena kami tahu apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyatakan bahwa sungguh Engkau baik. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah
Tuhan kami, Tuhan. Ku menyembah, kami berikan hati kami. Hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan kami menyembah. Ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, kami menyembah-Mu. Kaulah yang di atas
Sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hadirat-Mu sungguh nyata kami rasakan, Tuhan. Kemuliaan-Mu yang boleh mengatasi bumi, yang juga terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Engkau yang urapi kami, biar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau firmankan untuk kami. Biar kami boleh belajar bagaimana menjadi pelayan-Mu yang setia, pelayan yang sungguh menyenangkan hati-Mu. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kami Engkau sudah kirimkan anak-Mu yang terkasih, Esther Sutirto. Mari saat ini Engkau urapi dia. Mulut lidah bibirnya biar Engkau pakai Tuhan. Biar apa yang difirmankan malam hari ini sungguh boleh menyatakan isi hati-Mu untuk kami. Kami percaya lewat Sis Esther pada malam hari ini, hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh lebih mengerti untuk menjadi pelayan-Mu yang sejati. Karena itulah kerinduan kami, untuk senantiasa mengasihi Engkau, untuk senantiasa meninggikan nama-Mu, untuk senantiasa melayani Engkau. Sebab Engkaulah Allah kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom, brother and sister semuanya, shalom. Teman-teman yang terkasih, malam hari ini saya mau menyapa dulu ya, shalom untuk teman-teman dari PD Gloria, dan juga ada teman-teman dari PD Santo Andreas ya. Thank you buat supportnya semuanya, thank you juga untuk PD Gloria yang malam hari ini sudah mengundang saya untuk boleh men-sharingkan firman Tuhan pada malam hari ini. Thank you semuanya. Thank you untuk pujiannya juga. Luar biasa, benar-benar memberkati kita semua. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, tadi udah disebutin, saya Esther. Lengkapnya sih sebetulnya Esther Linggriani Sutirto. Saya di komunitas PDPKK Santo Andreas di Kedoya, di Paroki Kedoya di Jakarta Barat. Nah, bersyukur banget malam hari ini tadi juga udah disebutkan sama WL bahwa kita mau memberkati bangsa kita mau memberkati bangsa dan negara kita yang kita semua tahu, teman-teman, bahwa begitu banyak persoalan, begitu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Dan bukan suatu kebetulan juga saya dapat tema malam hari ini adalah tentang karakteristik seorang pelayan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita mau belajar bersama, bukan cuman satu arah saya memberikan firman, tapi saya percaya saya pun juga akan dibentuk oleh Tuhan melalui firman ini. Jadi bagaimana kita tuh benar-benar mau dibentuk untuk menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan kehendaki, pelayan-pelayan yang tangguh, yang khususnya kuat di dalam situasi saat ini dan menjadi pemenang-pemenang. Amin. Amin ya, puji nama Tuhan. Kita percaya kita semua sudah dipersiapkan Tuhan ya. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi pelayan-pelayan. Nah, malam hari ini kita mau bersama-sama kita mau belajar bagaimana sih sebetulnya kita punya karakter yang Tuhan kehendaki untuk menjadi pelayan-pelayan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, saya percaya kita semua dari background bermacam-macam, ada yang sudah puluhan tahun melayani, ada yang mungkin baru belasan tahun ya, atau baru aja. Saya mau share screen sebentar.
Oke, karakteristik seorang pelayan. Nah, malam hari ini kita ada satu firman yang mendasari tema kita malam hari ini, yaitu dari Markus 10 ayat 43. Markus bab 10 ayat 43 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ya. Nah, dari antara kita semua, kita pasti punya background bermacam-macam. Kenapa kita bisa terpanggil, kenapa kita bisa ada saat ini, kenapa kita bisa menjadi pelayan-pelayan, baik itu di persekutuan doa, baik itu menjadi pewarta, baik itu menjadi apapun juga, tapi kita semua pasti punya, background, ya. Nah, teman-teman yang terkasih, saya sendiri pribadi, dipanggil untuk mulai tertarik ya di dalam pelayanan, itu saya waktu itu usia saya tuh sudah 28-an, 29 gitu ya. Jadi saya tuh udah mulai berpikir gitu ya, maksudnya udah mulai bisa berpikir, kenapa kok orang itu bisa bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Kita mau lihat lagi lebih lanjut. Nah, coba kita lihat saat ini ya, kita lihat gambar-gambar ini. Ini adalah pelayan yang sering kita tahu lah ya, ada pelayan restoran gitu ya, ada, di hotel, ada, suster yang melayani orang sakit di rumah sakit, dan juga ada pelayan di rumah rumah tangga ya, asisten rumah tangga yang senantiasa membantu kita. Nah, kalau kita lihat ya saudara-saudari yang terkasih, mereka tuh dituntut untuk tetap memberikan sukacita, melayani dengan senyum dan sebagainya. Tapi ada dasar ya, ada satu dasar. Kenapa mereka, walaupun mungkin punya persoalan, walaupun segala macam, kenapa mereka masih tetap bersukacita dan sebagainya? Karena ada satu hal ya, ada satu hal, apapun yang mereka kerjakan, ada upah ya. Jadi apapun yang mereka pekerjakan, mereka harus tetap bekerja, mereka tetap harus memberikan sukacita, memberikan yang terbaik dengan upah ya. Karena mereka akan diberi upah. Nah, tapi bagaimana dengan kita mau lihat bersama di sini ya, bagaimana dengan pelayan-pelayan Tuhan ya. Waktu itu, waktu, saya pertama kali terpanggil ya, memang saya waktu terpanggil untuk melayani Tuhan pertama kali itu adalah karena satu kondisi. Jadi bukan bukan karena saya benar-benar terpanggil, tetapi ada satu kondisi yang membuat saya berjanji sama Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, oke, saya mau melayani itu ya. Nah, akhirnya memang Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan mujizat, saya sembuh dan saya mulai bertanya-tanya ya, saudara yang terkasih. Saya mulai bertanya, eee, coba lihat ini satu hal ya, pelayanan yang dilakukan oleh kongregasi suster-suster Mother Teresa ya, bagaimana mereka tuh banyak sekali gambar-gambar yang bisa melayani orang tetap dengan hati ya, dengan kasih, walaupun udah begitu istilahnya mereka tuh luka dengan banyak belatung dan sebagainya, tapi mereka tetap bisa mengasihi orang itu, tidak merasa jijik dan sebagainya. Saya berpikir ya teman-teman, nggak mungkin orang bisa melakukan itu kalau nggak mempunyai sesuatu hati yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan hal lainnya. Nah, misalnya ibu-ibu yang melayani lansia ya, terus kemudian anak-anak, remaja yang juga melayani membagikan baksos, membagikan bantuan ya untuk orang-orang papa dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah satu gambar, ini adalah tim dari PDPKK Santo Andreas, jadi pengurus dari PDPKK waktu pelantikan pengurus tahun lalu ya, tahun 2019 gitu. Jadi di mana mereka menyediakan waktu, tenaga dan sebagainya, mereka bersedia untuk menjadi pengurus di PDPKK Santo Andreas. Nah, teman-teman yang terkasih, dengan segala situasi itu saya berpikir waktu itu ya, bagaimana orang-orang itu bisa melayani Tuhan, bagaimana orang itu punya waktu, sedangkan mereka itu bekerja, mereka bukan orang nganggur, mereka bekerja juga, mereka kuliah, ya, tapi mereka mau memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan hatinya untuk melayani Tuhan, gitu ya. Jadi saya berpikir pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Nah, teman-teman yang terkasih,
tadi saya bercerita bahwa waktu saya usia 28, 29 itu saya tuh punya janji ya sama Tuhan. Jadi saya nggak tahu pelayanan tuh gimana, apa itu pelayanan tuh nggak tahu gitu ya. Saya punya janji sama Tuhan bahwa saya mau melayani Tuhan, ya kalau saya disembuhkan gitu. Dan akhirnya saya sembuh, teman-teman yang terkasih, saya sembuh, saya dipulihkan luar biasa dan saya pegang janji itu, ya, saya pegang janji itu. Tapi berarti saya mulai terjun dan saya masih ingat hal yang pertama saya lakukan adalah saya bergabung dengan kursus evangelisasi pribadi, ya, CAP di Paroki Kedoya. Waktu itu saya angkatan ke-7, sekarang sudah angkatan 20 berapa gitu ya, kalau nggak salah hampir 30, saya kurang, saya bergabung di CAP ya. Nah, di situ baru sadar saya teman-teman ya, maksudnya istilahnya, luar biasa ternyata walaupun itu baru awal saya mengerti mengapa orang-orang ini bisa melayani Tuhan secara luar biasa, walaupun mereka punya kesibukan bermacam-macam, tapi mereka memberikan hatinya, memberikan waktu dan tenaganya, mau memberikan hati, waktu, dan tenaganya untuk Tuhan. Nah, apa yang ternyata menjadi sesuatu yang luar biasa itu, ya. Yang menjadi sesuatu yang luar biasa tidak lain dan tidak bukan adalah salibnya, ya, salibnya. Jadi Tuhan yang sudah mengorbankan segala-galanya buat kita. Ya, tadi WL juga berkata bahwa kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu karena Tuhan, semua karena Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, pengorbanan Tuhan ya, kalau tadi kita melihat, pekerjaan-pekerjaan dunia ya, kita bekerja, kita harus memberikan yang terbaik karena kita akan digaji, ya. Setelah selesai melakukan semuanya, kita diberi upah, ya. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita, ya. Dia sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dia sudah membayar lunas kita di depan, ya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita merasa bahwa, aduh pelayanan itu nomor 2, padahal Tuhan itu sudah bayar lunas di depan, bukan di belakang, ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti, kenapa sih kok kita masih bisa melakukan ini, pada orang itu masih bisa melakukan ini. Dan tidak ada yang lain dan bukan adalah karena salib Tuhan, ya. Karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Nah, di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 itu dikatakan bahwa, Paulus mengalami satu pengampunan yang luar biasa. Tuhan sudah mengangkat dia, mengampuni dia, jadi mengubah hidupnya secara luar biasa. Nah, itulah karena anugerahnya, itu hanya karena anugerah. Dan anugerah yang Tuhan berikan untuk Paulus itu, itulah yang memberikan kekuatan untuk Paulus lakukan banyak hal. Ya, kalau kita lihat di Filipi dan sebagainya, itu karena anugerah Tuhan yang tidak tergantikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, sejauh mana ya, sejauh mana anugerah Tuhan itu memampukan kita untuk melakukan hal-hal besar di dalam pelayanan kita. Ya. Nah, kita tidak mungkin bisa melakukan banyak hal sebelum kita mengalami Yesus itu sendiri dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apapun pelayanan kita. Beberapa hari yang lalu saya melihat satu tayangan dari Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus mengatakan setiap orang itu bisa melakukan pelayanan. Pelayanan itu tidak perlu dilakukan dari hal-hal yang harus menjadi pewarta, harus menjadi pastor, suster, pengajar dan sebagainya, bukan. Ya. Tapi Paus Fransiskus mengatakan bahwa pelayanan itu bisa dimulai dari hal-hal yang paling kecil. Ya, hal apa yang paling kecil? Seperti tadi juga dikatakan, berikan senyum kita, senyum yang tulus kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, berikan hati kita dengan kehadiran kita. Kehadiran kita di dalam satu persekutuan doa, walaupun hanya online, ya. Sekarang kita sudah tidak bisa, kita belum bisa melakukan offline. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mampu nggak kita memberikan diri kita? Ya, saya bersyukur saya punya teman-teman yang senantiasa mendukung gitu ya, mensupport saya di dalam pelayanan saya sampai saat ini.
karena saya juga tidak bertumbuh dengan sendirinya, dan apapun yang mereka lakukan tuh mereka benar-benar menjadi satu dukungan buat kita. Nah, nggak usah jauh-jauh, apakah kita bisa rutin, misalnya ada persekutuan doa seperti pada malam hari ini, kita hadir, ya. Kita hadir, kita support, kita saling memberikan senyum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehadiran kita, ya, senyum kita, mungkin ada salah satu dari teman kita yang saat ini sedang mengalami persoalan, ya. Mungkin ada salah satu dari teman kita yang saat ini banyak persoalan, banyak, apa, antara iya dan enggak gitu ya, mau ikut PD online gitu. Tapi begitu ikut dan ternyata Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat, untuk memberkati teman-teman kita ini. Nah, itulah pelayanan ya. Jadi pelayanan tidak harus yang bagaimana, tapi pelayanan itu didasari oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, perlu langkah iman. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman yang terkasih, dasar dari pelayanan kita tidak lain dan tidak bukan adalah salib Kristus itu sendiri. Ya, hubungan vertikal itu memberikan hubungan antara kita dengan Bapa. Kalau kita punya hubungan yang baik, kita mengalami Yesus secara luar biasa di dalam kehidupan kita, maka apapun yang akan kita lakukan, Bapak bilang bahwa kita harus memiliki hubungan dengan sesama. Kita harus melayani sesama kita. Dan itu menjadi sesuatu yang mudah di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, ini adalah dasar ya. Ini adalah dasar dari pelayanan kita. Bagaimana kita harus mengalami Tuhan, mengalami anugerahnya. Ya, bagaimana kita mengalami Yesus itu benar-benar sudah memulihkan kita, sudah mengangkat kita dari segala dosa kita, sudah memperbaharui hidup kita. Nah, kalau itu sudah kita alami, maka kita boleh masuk ke bagaimana pelayanan kita seharusnya. Apa yang Tuhan mau, karakteristik yang Tuhan mau di dalam setiap pelayanan kita. Ya. Nah, teman-teman yang terkasih, tadi di Markus, dasar dari tema kita malam hari ini itu adalah Markus bab 10 ayat 43. Tapi secara keseluruhan perikop ini, yaitu Markus 10 ayat 35 sampai dengan 46, kalau teman-teman baca ya semuanya ada beberapa hal di dalam perikop ini. Ya, ada beberapa hal di dalam perikop ini. Yang pertama ada kepentingan pribadi dalam diri Yakobus dan Yohanes. Ya, ada perdebatan untuk mendapat tempat yang terbaik. Dan saat menginginkan sesuatu, kekayaan, kedudukan, kehormatan dan sebagainya, seakan semua syarat pasti bisa dilakukan. Ya, kalau kita baca seluruh perikop ini dari 35 sampai 46, bahkan waktu Yesus mengatakan, nggak mungkin kalian akan minum cawan dari cawan Yesus maksudnya. Tapi apa yang dijawab oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka nggak pakai mikir. Mereka langsung jawab, kami dapat. Padahal hal itu nggak mungkin. Ya, teman-teman terkasih, hal itu nggak mungkin. Sama, waktu saya, apa yang saya alami bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi waktu saya bernasar bahwa Tuhan, saya sembuh dan saya mau melayani Engkau. Ya, adalah satu keinginan dalam diri saya. Pokoknya saya pingin sembuh. Gitu. Nah, saya nggak tahu di balik pelayanan itu apa. Ada apa gitu ya. Pelayanan itu orang bilang, aduh kayaknya baik-baik aja gitu ya, malah punya banyak teman, bisa 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 malam ada kegiatan gitu ya, nggak bete segala macam gitu. Jauh daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kalau kita tadi boleh melihat ya, kita boleh melihat salib Kristus sebagai dasar dari pelayanan kita. Kita juga tahu bahwa salibnya juga yang akan menyertai setiap pelayanan kita. Ya. Nah, dari perikop ini dari Markus 10 ayat 35 sampai 46 ada banyak hal ya yang menarik. Ya, ada banyak hal di dunia ini yang lebih menarik. Dan Tuhan tahu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Jadi Tuhan tahu itu ada kepentingan-kepentingan pribadi. Ada hal-hal yang lebih menarik, mau dapat kehormatan,
ya mau dipuji-puji terus gitu. Dan Tuhan tahu semua hal ini akan dialami oleh kita semua. Untuk itu, yuk kita belajar bersama karakteristik seorang pelayan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bentuk kita pada malam hari ini. Ya, karakteristik dari seorang pelayan. Kita lihat Yesus adalah gembala yang luar biasa. Dia adalah gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Kita baca bersama-sama. Saya akan membacakan dari sini. Kita lihat dari Matius, Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46, tapi kita ambil dari ayat 32 sampai dengan 34, kemudian ayat 41 ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, dari perikop ini, dari ayat ini, kita melihat ya, sebenarnya Tuhan itu mau kita itu mempunyai karakteristik seperti apa, ya. Domba atau kambing, ya. Tuhan mau kita semua menjadi domba, ya, karena Tuhan mau bahwa kita semua menerima kerajaan yang telah disediakan bagi kita semua. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dia sampai mengorbankan dirinya untuk kita semua. Ya, adalah untuk agar kita semua menerima kerajaan yang telah disediakan. Nah, malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi seorang pelayan-pelayan yang memiliki karakteristik-karakteristik seperti domba. Kita lanjut. Ya. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan-perbedaan. Saya hanya bagi menjadi 3, yaitu domba itu memiliki warna yang lebih cerah, sedangkan kambing itu cenderung gelap. Kemudian domba itu menurut, teratur, ya. Kalau kambing itu membangkang, tidak teratur, dan domba itu senangnya tuh bergerombol gitu ya, berkawan gitu. Kalau kambing itu senangnya menyendiri, ya. Kita tidak membahas kambing pada malam hari ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan mau membentuk kita semua memiliki karakter-karakter seperti domba untuk menerima kerajaan Allah yang sudah disiapkan untuk kita. Ya, yuk kita lihat. Bapak Ibu saudara yang terkasih, yang pertama adalah warna cerah atau terang. Ya, adalah satu karakter bahwa terang, suci, tulus, sukacita. Ya, kita melihat Yesus datang sebagai terang, Yesus datang membawa sukacita, dan karakter Kristus ini yang harus ada di dalam hidup kita, ya, seorang pelayan Tuhan. Saudara yang terkasih, Yesus sendiri menggambarkan, ya, dia memberikan contoh, bukan hanya menggambarkan. Menjadi besar harus dimulai dengan rendah hati atau menjadi hamba. Kalau kita lihat, ini adalah contoh yang diberikan Yesus, ya, hal yang utama. Saudara yang terkasih, itulah karakter Kristus untuk menjadi hamba. Gampang, gampang ya kalau kita bicara. Kalau kita bicara gampang. Tapi pada kenyataannya di dalam setiap pelayanan kita, bagaimana kita harus mempunyai karakter untuk melayani itu bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, bukan satu yang mudah karena di dalam setiap pelayanan kita harus berjuang untuk kita boleh menjadi pelayan. Ya, kadang-kadang kita jengkel, kadang-kadang kita merasa, aduh, udah capek-capek gitu ya, udah pulang kantor, capek-capek dan segala macam.
tapi masih mengalami banyak hal di dalam pelayanan, ya. Kadang-kadang kita udah merasa kita udah bener gitu, masih aja di belakang kita diomongin orang dan sebagainya, ya. Tapi Yesus berkata, menjadi besar harus dimulai dengan rendah hati atau menjadi hamba, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, eh, kita belajar terus bagaimana kita boleh melayani orang-orang di sekitar kita, ya, khususnya untuk setiap pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, bagaimana kita juga menjadi terang, menjadi pembawa sukacita, ya, saat ini. Siapa sih yang nggak mau, yang siapa sih yang mengira ya, siapa sih yang mengira di tahun 2020 kita akan mengalami begitu banyak persoalan, ya. Mungkin saat ini ada yang mengalami apa, pekerjaannya tidak bagus gitu, persoalan, banyak hal ya. Bagaimana gajinya harus dipotong, bagaimana seorang pemimpin perusahaan juga harus cut off pegawai dan sebagainya, bukan hal yang mudah. Ya, teman-teman yang terkasih. Begitu banyak persoalan gitu. Dan kita juga mendengar gitu ya, bagaimana keadaan bangsa dan negara kita, bagaimana banyak demo, bagaimana mereka menuntut banyak hal, bagaimana menjadi seorang pengusaha yang harus memperjuangkan segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimanakah di saat-saat seperti ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dituntut untuk menjadi pembawa sukacita, untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, bagaimana kita tetap memberikan semangat, kita memberikan jalan keluar untuk mereka-mereka yang sungguh mengalami banyak hal di dalam saat-saat seperti ini. Ya. Dan di Galatia 2 ayat 20, saya juga akan bacakan di sini, Galatia 2 ayat 20, dikatakan bahwa mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah karakter Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Saya pernah memberikan satu sharing, saya pernah memberikan satu kesaksian ke Tuhan ADP, dia punya beberapa karyawan dan teman saya itu berjuang untuk menghidupi beberapa orang karyawannya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dia bilang sama saya, "Ci, eh, saya nggak punya apa-apa, ya, project udah sangat turun, semuanya sudah drop gitu. Tapi saya karyawan yang harus saya hidupi. Mereka punya keluarga, ya, saya lakukan." Dia bilang kecil-kecil juga, walaupun saya punya tabungan. Tapi akhirnya dia bilang bahwa kalau saya mengikuti keinginan diri saya sendiri, saya pasti tidak dapat melakukan itu. Tapi saya mau lihat apa sih sebetulnya yang Tuhan mau saya lakukan. Saya nggak mau keinginan saya. Saya tidak mau egois, ya. Tapi saya mau mendengar apa sih sebetulnya Tuhan mau. Dan akhirnya dia bilang, puji Tuhan, Ci, puji Tuhan banget. Saya memutuskan untuk saya tidak mengurangi pegawai, untuk saya tidak memotong gaji pegawai saya, tapi saya bersyukur saya bisa menggunakan uang tabungan saya untuk menghidupi mereka. Walaupun saya tidak ada proyek, walaupun proyek saya sangat menurun dengan drastis, saya percaya Tuhan mau saya melakukan ini. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? 1 bulan, 2 bulan, Tuhan genapi semuanya. Ya, Tuhan kembalikan proyeknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk melangkah,
untuk melihat apa yang Kristus mau kita lakukan, bukan satu hal yang mudah, ya. Begitu banyak hal-hal yang kayaknya nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin. Saudara yang terkasih, kalau kita sudah bilang tidak mungkin, maka kita membatasi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita semua Tuhan beri kuasa, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan pengetahuan untuk kita melakukan banyak hal. Nah, jadi mari, yang pertama adalah mari ya kita hidupkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat bukan dari pola pikir kita. Kita melihat apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Dan pastinya Tuhan mau kita membawa terang, kita membawa sukacita, ya. Kita mau jadi berkat buat banyak orang. Bukan kita menjadi batu sandungan, bukan kita membawa kegelapan buat orang lain, bukan, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, ingat ya bahwa Tuhan sudah korbankan segalanya kita. Yuk, mulai kita perkatakan segala sesuatu yang membawa sukacita, membawa berkat buat banyak orang. Nah, itu yang pertama ya. Bagaimana karakter Kristus itu menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba, menjadi terang, menjadi pembawa sukacita, itu sungguh hidup di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang kedua. Yuk kita mau lihat yang kedua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, domba ya, yang kedua itu adalah menurut ya, teratur gitu. Jadi domba itu menurut kepada gembalanya ya. Apa sih yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita? Mengenal gembala dengan baik. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengenal gembala dengan baik? Kalau setiap persoalan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, ya. Dari persoalan ini, kembali ke persoalan ini, dari keluarga, pekerjaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, saya punya 2 OB, ya, office boy di kantor, ya. 2 OB itu berbeda sekali. Mereka memang bukan Kristiani, tapi saya mau menceritakan tentang karakter mereka, ya. 2 OB ini berbeda sekali. Yang satu itu selalu memandang segala sesuatu dengan baik, ya, dengan sisi yang baik. Dan yang satu selalu bersungut-sungut, ya. Setiap apapun selalu bersungut-sungut. Nah, kalau saya berusaha berbicara, saya berusaha menanyakan persoalannya, karena mukanya aja udah gitu, ya. Jadi mukanya kita ngelihat aja udah udah istilahnya tuh kalau pagi-pagi saya melihat muka OB yang satu ini yang selalu bersungut-sungut, kayaknya sepanjang hari itu pasti saya juga ikut bersungut-sungut gitu ya. Karena itu mempengaruhi kita. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Setiap saya berbicara dengan OB yang selalu bersungut-sungut ini, dia tidak pernah merasakan segala kebaikan di dalam kehidupannya. Ya. Ada aja persoalan dari A, B, C, D, E, dan persoalan itu terus berganti-ganti. Ya. Saya hanya melihat bagaimana kalau kita hidup seperti dia. Dan pasti saya nggak mau. Ya. Bagaimana kita bisa mengenal gembala dengan baik, teman-teman yang terkasih, walaupun persoalan-persoalan itu datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, masalah tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ya, saya pernah punya persoalan waktu saya sakit. Ya, ada Like di sini, saudara saya juga dia tahu banget karena waktu itu saya juga konsultasi sama adiknya Like tentang sakit saya. Jadi sakit saya itu udah parah banget waktu saya umur 28 tahun. Bagaimana Tuhan kasih saya penyakit cancer gitu ya, yang benar-benar istilahnya dokter udah angkat tangan dan semuanya gitu ya. Dan di situ saya melihat kayaknya dunia itu udah jatuh gitu ya, semuanya gitu ya. Saya tuh nggak punya harapan dan sebagainya dan sebagainya gitu. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih ada hal kecil yang saya tahu pada akhirnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan di saat kita merasakan bahwa nggak ada Tuhan, nggak ada jalan keluar, tapi Tuhan tetap berikan jalan, ya. Tuhan topang kita, Tuhan kasih jalan keluar saat kita bisa mengenal kebaikan, bisa mengenal bahwa Tuhan gembala yang sekalipun kelihatannya semuanya itu menjadi tembok hidup kita, tapi Dia selalu memberikan jalan keluar. Nah, jadi satu hal ya, mari kita mengenal gembala kita dengan baik. Berusaha untuk melihat segi positif, berusaha untuk terus bersyukur. Karena sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, mungkin kita tidak mendengar ada teman kita yang menanyakan perihal kita. Mungkin kita tidak mendengar ada teman kita yang terus berdoa buat kita. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya waktu sakit itu ya begitu banyak orang berdoa dan saya tuh tidak bisa berpikir ya, saya cuma berpikir satu hal, saya berpikir, mereka bisa berdoa, mereka bisa memberikan saya support, tapi mereka tidak mengerti apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Nah, itulah yang membatasi kuasa Tuhan di dalam hidup saya, ya. Saat saya merasa bahwa semuanya sudah hancur, semuanya sudah percuma, nah disitulah saya membatasi kuasa Tuhan. Saya tidak mendengar, saya tidak tahu bahwa Tuhan kirim begitu banyak orang untuk berdoa buat saya, untuk mensupport saya secara luar biasa. Dan itulah kebaikan Tuhan. Ya, jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut gentar dengan persoalan. Kadang kita menutup kuasa Tuhan hanya karena kita terlalu fokus pada persoalan kita. Tapi percayalah bahwa Dia adalah gembala yang baik yang senantiasa mencari kita. Ya, satu domba hilang pun Dia cari, Dia tinggalkan yang 99, Bapak Ibu. Ya, begitu luar biasanya. Nah, yang kedua adalah tunduk kepada otoritas gereja. Ya, kita harus tunduk kepada otoritas gereja, baik itu sebagai pewarta, baik itu sebagai pengajar, baik itu di dalam persekutuan doa, di dalam pelayanan kita. Kita harus tunduk kepada otoritas gereja. Melakukan kebenaran firman Tuhan, menjauhi perbuatan daging, ya, Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Memuliakan Allah dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, tubuh kita adalah bait Allah yang kudus, ya. Seringkali kita meremehkan tanpa kita sadari, ya, kita mulai berpikir yang negatif. Kita mulai membicarakan orang lain yang belum tentu salah dan sebagainya. Seringkali kita menjudge orang lain, menghakimi orang lain. Ya. Seringkali, kadang-kadang tanpa sadar atau gimana, kita mencubit, kita memukul dan sebagainya. Ya, mari kita memuliakan Allah di dalam hidup kita. Kita jauhin semuanya itu. Dan yang berikutnya adalah terbuka akan teguran. Ya, eh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kayaknya gampang gitu ya, teguran gitu. Teguran itu kita bisa menegur orang, orang bisa menegur kita gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau kita berani menegur orang, itu kita harus berani untuk ditegur, ya. Dan teguran itu menjadi sangat menyakitkan kalau kita merasa bahwa kita tuh sudah benar, kita paling benar, ya. Padahal Tuhan bilang bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus mau dibentuk, kita harus mau belajar. Teman-teman yang terkasih, bagaimana Tuhan bisa membentuk kita kalau kita tidak mau menerima teguran? Ya, bagaimana Tuhan bisa membentuk kita kalau kita baperan? Ya, banyak hal. Ya, sekarang yang paling lagi in adalah baperan. Ya, begitu dikasih masukan, begitu dikasih teguran, udah, udah mulai deh, mulai merasakan kayaknya gelisah dan sebagainya, kayaknya aku tidak apa tidak berkenan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah adalah karakter kedua, ya. Karakter kedua yang kita belajar dari domba. Ya, kita harus mengenal gembala dengan baik. Kita tunduk kepada otoritas gereja. Kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita jauhi perbuatan daging. Mari kita muliakan Allah di dalam hidup kita.
dan kita berani ditegur. Saudara, kita harus memberikan teguran juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita memberikan teguran, maka kita juga harus berani untuk menerima teguran. Ya, mari kita terus berpikir positif. Ya, kalau kita sudah mengenal komunitas kita sudah mengenal dengan baik Tuhan kita. Kita tahu bahwa setiap teguran, setiap masukan akan membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Nah, ini yang kedua, bagaimana kita menurut dan teratur di dalam kehidupan kita. Terus kemudian kita masuk yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, teman-teman yang terkasih, karakter domba yang ketiga itu adalah mereka bergerombol, berkawan, ya. Mereka punya satu komunitas, ya. Kita semua harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari komunitas yang saling melengkapi. Ya, bagaimana kita saling bekerja sama sebagai satu tubuh Kristus. Saudara yang terkasih, salah satu yang membentuk kita untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia adalah komunitas. Ya. Kalau kita keluar dari komunitas, kita akan susah untuk bertumbuh. Nah, bagaimana kita terus boleh menyadari bahwa kita adalah bagian yang saling melengkapi. Kita harus bekerja sama, kita tidak egois, tidak memaksakan kehendak atau kepentingan pribadi. Ya, kita senantiasa menghargai pendapat orang lain. Mari saya bacakan satu lagi dari satu ayat yang bagus banget dari Filipi bab 2, ayat 2 sampai dengan 7. Ya. Ayat 2 sampai dengan 7 itu adalah pergumulan Paulus juga, dan ini adalah nasihat Paulus supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, ya, di dalam komunitas. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah komunitas. Di dalam komunitas kita dibentuk untuk tidak egois, tidak memaksakan kehendak atau kepentingan pribadi. Jangan jadikan komunitas sebagai kepentingan pribadi. Ya. Menghargai pendapat orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 27 katakan bahwa itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Memiliki bela rasa terhadap sesama, memberi makan orang papa dan sebagainya. Dan kalau saat ini dalam kondisi seperti ini di mana kita tidak bisa bertemu secara offline, ya, walaupun sama-sama tim persekutuan doa, apa yang kita lakukan? Untuk terus kita juga boleh saling berbagi, saling memberikan sesuatu, membantu khususnya untuk teman-teman kita di dalam komunitas kita. Nah, itulah jadi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita terus boleh memiliki karakter seperti domba ini di dalam setiap pelayanan kita. Agar di dalam setiap persoalan, agar di dalam setiap masalah apapun, kita tetap kuat, kita tetap boleh melayani. Sebagaimana kita memiliki karakter-karakter ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang terakhir, kadang-kadang kita merasa capek, kita merasa berat dengan segala pelayanan kita, ya. Tapi mari kita kembali
kita kembali melihat salib Kristus. Yesus sudah memberikan segala-galanya. Yesus sudah memberikan dirinya. Yesus sudah membayar di depan dengan pengorbanannya untuk kita semua. Ya. Dan dia sudah menyediakan bagi kita satu kerajaan untuk kita semua. Jadi mari kita bersama saat kita merasa terbebani, saat merasa kita capek dan sebagainya, karena begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Kita harus memiliki karakter seorang Kristus, ya. Kita harus tunduk kepada gembala, kita harus turut mengenal gembala dengan baik, kita harus melakukan kebenaran firman, kita harus menjauhi perbuatan daging. Dan banyak hal yang harus kita lakukan di dalam setiap pelayanan kita. Capek, berat, pasti. Kadang-kadang kita merasa capek, apalagi kalau kita punya persoalan-persoalan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Tapi satu hal, mari kita pandang salib Kristus. Hanya Yesuslah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekuatan kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kalau kita dipakai Tuhan untuk terus menjadi alatnya sampai saat ini, hanya karena Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ya, jadi jangan jadikan salib sebagai beban, tetapi mari kita jadikan salib sebagai anugerah. Anugerah terbesar di dalam setiap kehidupan kita. Pelayanan pasti ada salib, tapi mari kita bersama jangan lihat kayunya yang begitu berat. Mari kita lihat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa, yang sudah mengangkat kita dari segala dosa kita, yang sudah memberkati hidup kita. Ya, dan mari kita alami kasih-Nya dengan memiliki relasi yang baik. Kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, firman, dan komunitas. Dan mari kita terus belajar. Kita terus berusaha memiliki karakter seperti domba. Dan satu hal yang pasti, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, apapun yang kita hadapi, Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kita tidak pernah berjalan sendiri. Kita percaya satu hal, Dia senantiasa menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan mari saat ini kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kembali Engkau boleh teguhkan kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah memilih kami, pribadi masing pribadi kami, untuk Kau pakai sebagai alat-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami lakukan. Kami tahu Tuhan, Engkau sekalipun tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan saat ini pun juga, Engkau kembali dan kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, bagaimana kami harus memiliki karakter-karakter seekor domba. Bagaimana kami terus harus bertumbuh di dalam pelayanan-pelayanan kami. Bapa, kadang kami merasa capek, kadang kami merasa berat. Tapi kami tahu bahwa Engkau sudah membayar semuanya. Pengorbananmu yang begitu besar ya Bapa, yang akan memampukan kami untuk melakukan banyak pekerjaan besar. Ampuni kami ya Bapa. Bentuk kami Bapa.
untuk kami boleh memiliki karakter-karakter yang luar biasa. Biarlah Engkau senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga terus ya Bapa, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah kami juga terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan satu hal Bapa, dimanapun Engkau tempatkan kami, dimanapun kami boleh bertumbuh di dalam pelayanan kami, biarlah kami boleh menjadi terang. Kami boleh membawa sukacita untuk orang-orang di sekitar kami. Bukan kami yang mereka lihat, tapi biarlah Engkau sendiri yang hidup Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Boleh memberikan mereka kekuatan, boleh memberikan mereka sukacita. Agar mereka juga boleh memiliki karakter-karakter seorang pelayan yang Engkau inginkan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang boleh bergabung di dalam persekutuan doa PD Gloria malam hari ini. Berkati keluarga-keluarga kami. Berkati juga persekutuan doa Gloria ini ya Bapa. Setiap pengurus-pengurusnya. Pakai mereka secara luar biasa. Khususnya di saat-saat ini, di masa pandemi ini. Biarlah Engkau juga terus memakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Yang senantiasa mengingatkan kami, yang senantiasa meneguhkan kami. Yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa-doa kami. Dan semua doa kami ini tak henti-hentinya kami panjatkan kepadamu. Dengan perantaraan putramu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Chester yang sudah membawakan firman pada malam hari ini. Mari kita kembali tenangkan hati, kita mau mempersiapkan diri untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh Engkau beritakan untuk kami malam hari ini. Ajar kami Bapa untuk memiliki karakter seorang domba yang baik. Ajar kami Bapa untuk sungguh menjadi pelayan-Mu yang taat dan setia. Ajar kami Bapa untuk sungguh boleh menjadi terang, menjadi domba yang penurut, menjadi domba yang bergerombol, terutama di dalam komunitas kami masing-masing. Saat ini kami mau berikan yang terbaik dari setiap rezeki yang boleh Engkau sediakan untuk kami. Kiranya apa yang boleh kami persembahkan, sungguh ini adalah yang terbaik dan biar Engkau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah belajar dari Chester ada 3 karakter domba yang baik. Yang pertama, bagaimana kita menjadi terang, kita harus menjadi cerah. Kalau ketemu orang ya kita menceritakan kebaikan Tuhan, bukan merundung gitu kali ya Chester. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita juga menjadi domba yang penurut. Kita jadi domba yang tidak baperan, yang tidak muntaber dari komunitas kita masing-masing. Dan yang ketiga, jangan lupa kita juga harus terus bergerombol di dalam komunitas kita. Walaupun kita bertemu secara virtual, kita juga tetap mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti di layar akan ditampilkan untuk nomor rekening PDPKK Gloria.
Kiranya apa yang boleh kita persembahkan ini akan digunakan untuk meninggikan Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik dan kita terus nyatakan bahwa kita mau bersuka cita karena Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatunya baik untuk kita. Dia cukupkan setiap kebutuhan kita. Inilah saatnya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Dia. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang padanya, mendekat kasih-Nya, ya. Dia memberi kelegaan, memberi kemenangan, dan jiwamu pun akan tenang, merasa senang. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Senanglah hatiku saat kau bersamaku, sukacitaku penuh di dalam anugerah. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu. Sukacitaku penuh di dalam anugerah-Mu selamanya. Mari kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Yang pasti pertama-tama terima kasih banyak buat Kak Esther Sutito yang hari ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kasih tepuk tangan dong virtual, nggak apa-apa deh. Terima kasih banyak buat firman-Nya malam hari ini, sungguh kami sangat terberkati. Tuhan berkati untuk pelayanan Kak Esther, keluarga semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang boleh join di persekutuan doa online malam hari ini, juga buat teman-teman geng PDKK Andreas, kalian supporter yang luar biasa sekali. Thank you, semoga bisa join ke depannya kalau ada waktu setiap hari Kamis, boleh kita PD-nya setiap hari Kamis jam 7. Terima kasih banyak juga buat Levina dan Frankie yang boleh melayani pujian malam hari ini, buat tim host, tim doa, semuanya teman-teman yang boleh melayani, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Selanjutnya minggu depan itu tanggal merah, kalau mungkin ada yang nggak merhatiin gitu ya. Minggu depan tanggal 29 Oktober itu tanggal merah, jadi kita libur. Silahkan berfellowship dengan teman, keluarga, sahabat, dan lain-lainnya di rumah masing-masing. Jaga jarak, persekutuan doa Gloria kita libur untuk minggu depan. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, dan itu sudah masuk di bulan yang baru. Kita sudah masuk di bulan November. Nah, seperti biasa Gloria itu kita kan punya tema besar bulanan. Jadi kalau ngelihat
fotonya ini mungkin yang suka nonton udah kebayang ya, tema-temanya, di bulan November. Nah, ada Guardian of Galaxy, Our Captain, Power of Worship, dan Extraordinary People. Nah, minggu pertama di bulan November, itu temanya adalah Guardians of Galaxy, akan dibawakan oleh Sis Medi Widodo buat Kak Medi tanggal 5 November jam 7 malam seperti biasa, open room kita setengah 7, bisa diikuti lewat Zoom ataupun boleh juga lewat YouTube. Jadi ditunggu 2 minggu lagi di PD dengan tema Guardians of Galaxy. Penasaran kan, yang pasti kita nggak muterin film Guardian of Galaxy, kita akan mau dengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Medi. Jadi ditunggu teman-teman semua 2 minggu yang akan datang ya. Oke, selanjutnya ini ada pengumuman titipan dari BPK. Jadi mungkin untuk sebagian teman-teman yang sudah tahu bahwa ada acara rutin BPK yang namanya Unlimited Worship Conference atau disingkat UWC yang mungkin sudah pernah ikutan, ini adalah acara tahunan dan ini adalah UWC yang keempat. Nah, tahun ini spesialnya luar biasa karena UWC akan diadakan secara online, di mana ya PD-PD juga online gitu ya, jadi UWC-nya juga online. Pendaftaran sudah dibuka, untuk yang mau mencatat silahkan dicatat, ada 3 nama, Stefani, Mirna, dan Eivy. Jadi sudah bisa mendaftar, biaya pendaftaran sebesar 50.000. Jadi kalau yang mungkin tahun-tahun kemarin mau ikut rasanya berat dengan biaya, tahun ini, FKP 3 dan BPK, mengadakan UWC secara online dengan biaya 50.000. Semoga, terjangkau, semoga semua bisa ikut. Kembali lagi seperti yang tadi Kak Esther bilang, sebagai, domba-domba kita juga harus terus belajar, harus terus bergerombol gitu ya, harus selalu, siap untuk saling memberkati. Jadi, ditunggu untuk yang mau ikut. Tema UWC tahun ini adalah Bless to Bless. Jadi diberkati untuk memberkati, karena sebagai anak-anak Tuhan kita semua pasti tahu dan merasa bahwa hidup kita diberkati. Jadi yuk kita sama-sama belajar, sebenarnya sebagai pribadi yang diberkati itu kita juga sebetulnya punya tugas utama, yaitu memberkati orang lain gitu ya. Jadi silahkan didaftarkan, dikontak, salah satu dari 3 nomor yang ada. Tanggal 28 November ya, 2020. Oke, terus, buat yang belum, tahu bahwa kita punya sosial media, Gloria punya Instagram, PDPKK Gloria, silahkan di-follow, kita akan fallback dan, mungkin bisa mengikuti semua, eee, apa ya, dinamika yang ada di Gloria. Setiap pengumuman kita akan share di, Instagram kita. Juga kita punya YouTube di PDPKK Gloria, kalau yang tidak bisa ikut di Zoom, jadi bisa ikut di, YouTube-nya Gloria. Namanya sama, PDPKK Gloria, jangan lupa di-like, karena saya yakin semua yang, mengikuti pasti akan merasa terberkati, jadi kita cuma butuh like-nya, dan di-subscribe, dan jangan lupa loncengnya juga dibunyiin, gitu ya. Apalagi saya rasa itu sudah pengumumannya yang terakhir. Terima kasih banyak sudah bergabung di PD hari ini. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Thank you, Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Angel. Teman-teman juga kita mengingatkan bahwa Gloria juga membuka pintu bagi teman-teman yang ingin menyampaikan intensi doa yang akan kita doakan pas setiap hari Kamis ketika PD. Jadi teman-teman yang mau menitipkan intensi doa dan ikut dalam Zoom, jadi silahkan mengkontak Cilike di flyer Gloria itu ada. Jadi teman-teman bisa kontak, maksimum intensi doanya sebelum PD jam 6 sore. Jadi maksimum jam 6 sore dan kita akan doakan ketika PD. Baik teman-teman, mari kita tenangkan hati kita mau menutup persekutuan doa pada malam hari ini. Bapa, kembali kami mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu, untuk hadirat-Mu yang sungguh nyata kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami, terutama malam hari ini. Bapa, secara khusus malam hari ini kami juga ingin bersatu hati berdoa untuk pernikahan dari sahabat Gloria, Edith dan Giovanni. Mari Bapa, kiranya Engkau
yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, Engkau yang sudah mempertemukan mereka sampai mereka boleh sampai di tahap ini. Kiranya Engkau berkati setiap persiapan mereka sampai lusa. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan biar kehendak-Mu yang sungguh terjadi. Terlebih kami berdoa tidak hanya untuk hari H, tapi untuk hari-hari mereka ke depannya. Rumah tangga mereka kami percaya Engkau akan memberkati, dan Engkau yang senantiasa boleh menuntun setiap langkah hidup kedua anak kesayangan-Mu ini. Bapa, persekutuan doa kami sudah selesai, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang senantiasa boleh menuntun setiap langkah kami yang sudah diperbarui malam hari ini, biar kami boleh menjadi domba yang baik, domba yang setia, domba yang membawa terang dimanapun kami berada, domba yang penurut, yang taat akan firman-Mu, dan terutama kami menjadi domba yang senantiasa boleh bersekutu di dalam komunitas kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dan biar segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sahabat Gloria, kita mau terus memuji Tuhan. Kalau tadi sudah diingatkan kita terus untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, maka semuanya jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sungguh Tuhan mengundang kita semua, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan pilih kita untuk menjadi pelayannya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi minggu depan. Thank you Frankie, Levina, Selo, Angel, Lika. Pastor, terima kasih banyak. Terima kasih Pastor, semuanya. thank you ya. Thank you, Thank you, Kak. semuanya. Thank you Sering-sering teman-teman. ya. Iya. Thank you. Thank you teman-teman dari PD Andreas juga semuanya. Lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di Oh, deh. dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih semua sahabat Gloria sudah bergabung.